Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Sari dengan NIM 1054011011119 PGSD 7I. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat media dan sumber belajar SD berbasis ICT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita akan belajar tentang strategi pembelajaran keterampilan berbicara. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai apa itu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan artikulasi untuk mengekspresikan serta mengungkapkan pendapat dan perasaan kepada seseorang atau kelompok. Nah, yang kedua adalah apa itu strategi pembelajaran berbicara. Menurut Warsinta tahun 2008, strategi pembelajaran berbicara adalah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Secara umum, strategi pembelajaran yaitu cara yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa untuk membangun proses pembelajaran dengan memperhatikan seluruh komponen pembelajaran yang efektif untuk mendorong siswa mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ketetapan memilih strategi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran, yang kedua adalah menetapkan materi pembelajaran, yang ketiga adalah memilih media yang digunakan, yang keempat adalah strategi yang digunakan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Ada 5 tahap aktivitas berbicara pada proses pemecahan masalah. Yang pertama adalah tahap menyampaikan ide atau gagasan. Yang kedua adalah tahap penyajian fakta yang diketahui. Yang ketiga adalah tahap mempelajari masalah. Yang keempat adalah tahap menyusun rencana tindakan. Dan yang kelima adalah tahap mengevaluasi. Ada 4 strategi pembelajaran dalam keterampilan berbicara. Yang pertama adalah strategi pembelajaran KSUUP. KSUUP dalam kurung P adalah singkatan dari kisahkan, siapkan, ulangi, pakai, pamerkan, dan pekerjaan rumah yang ditaruh dalam kurung karena bersifat fakultatif, bersifat pilihan. Menurut Tarigan, KSUUP dalam kurung P merupakan suatu sarana keterampilan lisan yang berpusat pada siswa dengan suatu komponen menulis yang bersifat fakultatif. Nah, yang kedua adalah strategi pembelajaran kuantum. Strategi pembelajaran kuantum adalah strategi dalam pembelajaran menyampaikan pengumuman. Strategi pembelajaran kuantum diterapkan melalui metode diskusi dan tanya jawab dengan teknik koreksi sesama teman. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran kooperatif berbantuan objek langsung. Menjadikan pembelajaran berbicara sebagai pembelajaran yang menyenangkan merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh guru bahasa Indonesia. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bercerita. Bercerita merupakan suatu bentuk keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa agar mereka dapat menyampaikan suatu kisah dengan baik dan menarik perhatian lawan tuturnya. Ya, dan yang keempat adalah strategi pembelajaran heuristik. Salah satu strategi yang dapat dipilih oleh guru adalah strategi pembelajaran heuristik. Misalnya, dalam pembelajaran bercerita, strategi ini diterapkan melalui metode penugasan, diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Dengan teknik storytelling berbantuan media personal fotograf atau foto pribadi. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan tutorial cara membuat media dan sumber belajar SD berbasis ICT dengan menggunakan Google Sites. Google Sites adalah media pembelajaran dengan mengkolaborasikan berbagai media lain seperti gambar, suara, dan video. Manfaat Google Sites dalam pembelajaran yakni yang pertama adalah mengunggah materi pembelajaran, yang kedua adalah menyimpan silabus, yang ketiga adalah memberikan tugas, yang keempat adalah memberikan pengumuman, dan yang kelima adalah memantau tugas siswa. Yuk kita simak langkah-langkah membuat Google Sites.
kita mengklik Google Site. Nah, di sini tertulis keterangannya untuk membuat atau mengedit situs buka Google Sites di desktop. Nah, kita mengklik ikon titik 3 di atas sini, lalu kita akan pencet yang situs desktop. Nah, dia akan berubah tampilannya. Kita bisa langsung klik ikon plus atau tanda tambah di sini. Nah, di sini muncul judul halaman Anda. Di sini kita bisa mengganti judul halaman dengan memberi materi pelajaran. Nah, dalam menu situs Google Sites ini ada menu sisipkan, halaman, tema. Dalam menu sisipkan ada grup yang dapat dicuitkan, daftar isi, korbel gambar, tombol pemisah, pengatur spasi, link media sosial, kalkulator, kalender, peta, dokumen, slide, split, formulir, dan diagram. Nah, yang kedua adalah menu halaman. Nah, ada halaman muka. Nah, di samping ada halaman tema. Nah, pada menu tema kita bisa mengganti font atau warnanya. Nah, ada bentuk sederhana, Aristoteles, diplomat, vision, rata, dan impresi. Selanjutnya, kita kembali ke daftar halaman. Nah, di situ kita upload gambar. Nah, kita bisa memilih gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke halaman dan situs kita bisa dipublikasikan. Kita klik tanda icon publikasikan. Nah, publikasikan di web. Di sini sebentar akan muncul link untuk Google Sites kita. Kita ketik materi pembelajaran atau sesuai judul yang kita pilih.
kita tulis saja pembelajaran kedua. Nah, situs Anda sudah dipublikasikan. Nah, kalau seperti begini, berarti Google Sheets-nya sudah dipublikasikan dan Google Sheets kita bisa langsung digunakan atau dibuka. Nah, untuk Google Situs kita bisa lihat ada menampilkan seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa ketika situs Google Sheets kita sudah dipublikasikan, maka kita bisa melihat. Nah, di sini ada beberapa situs yang sudah kita buat, yaitu ada seperti situs tanpa judul dan ada materi pembelajaran yang kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, situs Google Sheets sudah bisa digunakan atau dibuka. Nah, sekian pembahasan atau tutorial membuat media dan sumber belajar SD berbasis ICT dengan menggunakan Google Sheets. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu anak-anak.